Habib salam alaika salawatullah alaika. Kemudian mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani. Wa qaimun ghani, kata-kata qaim adalah berdiri sendiri, berdikari. Ghani adalah kaya, yang maha apa namanya? Yang maha kaya. Makna kaya di sini tidak memerlukan kepada selainnya, tidak memerlukan kepada selainnya. Tengok daripada apa itu namanya? Syarahan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, makna qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Allah tidak memerlukan tempat. So, tengok, qaimun. Allah tidak memerlukan tempat. Tempat itu di dalam mazhab ahli sunnah bermakna dua. Bermakna dua. Ini penting sekali. Kelas hari ini saya kira akan ada banyak pertanyaan dan banyak apa namanya kebingungan-kebingungan yang terjawab. Allah tidak memerlukan tempat. Tempat itu bagi Allah atau menurut ahli sunnah, tempat itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah size. Allah saya memerlukan tempat dengan makna saya memerlukan ruang kosong untuk saya tempati. Semacam ini nih. Ini ada ruang kosong, karena itu saya bisa duduk di sini. Coba di tempat ini ada orang lain, saya tidak akan bisa duduk di sini. Dan tempat kosong ini sesuai dengan size tubuh saya. Itu yang namanya tempat dengan makna yang pertama. Tempat dengan makna yang kedua adalah benda di mana saya tinggal di sana. Contohnya adalah rumah. Adalah bilik ini, kamar ini kamar di tempat saya menyewa rumah di Malaysia. Bilik ini adalah tempat saya. Tempat dengan makna yang kedua mesti lebih besar daripada saya. Kalau dia lebih kecil atau sama, saya tidak akan nyaman. Saya tidak akan nyaman dengan itu. Harus tempatnya itu lebih besar. Karena itu kan, rumah lebih besar daripada orangnya. Kamar lebih besar daripada orangnya. Baru dikatakan saya bisa untuk mengatakan, Habib, tempat Habib di mana sekarang? Saya ada di rumah saya. Maknanya rumah saya lebih besar daripada saya. Itu adalah makna yang kedua daripada tempat. Dua makna daripada tempat ini, ulama ahli sunnah menafikannya. Allah tidak mempunyai tempat dengan dua makna ini. Maknanya Allah tidak memerlukan lahan kosong untuk ditempati, untuk apa namanya, untuk menampung zatnya. Tidak semacam itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak mempunyai tempat. Kenapa? Karena mempunyai bentuk, mempunyai size, ukuran, itu bukan sifatnya Allah, itu sifatnya kita sebagai makhluk. Kita makhluk, kita mempunyai size. Yang mana size ini memerlukan tempat agar bisa. Kita kalau seumpamanya nak pergi ke tempat baju, kan nak hari raya, kita ke dalam kedai baju, kita akan memilih baju. Size-nya apa? SK, MK, LK, XLK, atau double XLK. Itu namanya size. Harus sesuai dengan kita. Harus sesuai dengan kita. Terlampau besar, ya tidak bisa. Terlampau kecil, kita ya tidak nyaman. Mesti sesuai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki size. Loh, adakah Habib orang yang mengatakan Allah itu mempunyai size? Ya banyak sekali. Ada lagi orang itu namanya sama dengan yang mengatakan Allah itu seperti anak kecil. Ada orang namanya Hasan Ibnul Hakam. Di antaranya dia itu mengatakan Allah semacam anak kecil bentuknya. Kemudian besarnya Allah mempunyai besar, mempunyai size, sampai ada orang itu berjalan dengan Hasan Ibnul Hakam, kemudian dikatakan, hei, Allah yang kamu ketika berjalan di Mekah. Di Mekah itu ada gunung namanya Gunung Abu Kubais. Hasan bin Hakam, Tuhan yang kamu yakini itu apakah besarnya macam Jabal Abu Kubais ini? Apakah macam Abu Kubais, Gunung Abu Kubais ini? Katanya Hasan bin Hakam, wallah mirip-mirip. Mirip-mirip. Itu akidah yang tidak benar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai ukuran. Sudah saya katakan di awal, Allah tidak mempunyai waktu.
Allah juga tidak mempunyai tempat. Secara otomatis Allah tidak mempunyai ukuran. Nah, terus Allah itu besarnya semacam apa? Kita tidak mengetahui. Sebab Allah tidak mempunyai tempat dan Allah tidak mempunyai ukuran. Anda bertanya kapan Allah ada, salah. Anda bertanya di mana Allah, salah. Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena di mana itu adalah pertanyaan bagi orang yang bisa untuk bertempat. Kapan adalah pertanyaan bagi orang yang masuk di dalam zona waktu. Ketika kita mazhab ahli sunnah meyakini Allah tidak bertempat dan Allah tidak mempunyai waktu, maka pertanyaan di mana Allah dan kapan Allah ada, pertanyaan yang salah. Dan pertanyaan yang salah tidak perlu dijawab. Anda mesti mengatakan tidak perlu tidak, pertanyaan ini pertanyaan yang salah. Haknya pertanyaan yang salah dibetulkan. Seperti kalau saya mengatakan, contohnya secara mudahnya, apakah Habib Ali haid? Salah itu pertanyaan yang salah. Karena haid adalah untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Pertanyaannya sudah salah. Sebab itulah kita ahli sunnah selalu meyakini bahwasanya Allah tidak berada di atas. Loh, lah terus kalau seumpamanya Allah itu tidak berada di atas, kenapa kita berdoa selalu tangan kita itu ke atas semacam ini, ya Allah, semacam ini. Loh, itu logika yang salah. Kita berdoa ke atas bukan karena Allah itu berada di atas, tapi kita berdoa ke atas karena Allah menyuruh kita ketika berdoa menghadaplah ke atas. Itu saja. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Karena perbendaharaan Allah yang diciptakan oleh Allah, semuanya itu di atas. Atas adalah kiblatnya doa. Seperti kalau kita sholat, kita disuruh untuk menghadap Ka'bah, kita menghadap Ka'bah, bukan maknanya Allah berada di Ka'bah. Salah itu. Lalu terus kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah? Kalau Allah tidak berada di Ka'bah, kita sholat menghadap Ka'bah karena Allah memerintahkan kita untuk kalau sholat menghadap Ka'bah. Itu saja, tidak ada tidak ada hal-hal yang lain. Sama, itu saya kira semua syariat yang ada di semua syariat Islam itu karena keinginan Allah. Seperti kalau kita upacara bendera, kita hormat menghadap bendera semacam ini. Kenapa semacam itu? Ya memang itu adalah SOP untuk Anda itu upacara bendera. Anda berdoa, Anda sholat, kalau Anda sholat menghadaplah kiblat. Kenapa? SOP-nya. Kalau Anda berdoa menghadaplah kepala Anda menunduk, tangan Anda menghadap ke atas. Kenapa? Ya memang itu adalah SOP berdoa. Ya Habib, dulu ada namanya hadisul jariyah. Ada hadisul jariyah. Jariyah itu adalah hamba sahaya perempuan. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Dia menunjuk ke atas. Dia menunjuk ke atas. Kemudian Rasul mengatakan, hamba ini beriman karena dia menunjuk ke atas. Para ulama mentafsirkan hadis ini karena dulu itu Anda mesti mengetahui ada yang namanya sababul wurud. Kalau ayat ada namanya sababun nuzul, kalau hadis ada namanya sababul wurud. Sababul wurud bagaimana cerita background hadis ini secara lengkap. Dulu ada sahabat itu melakukan sebuah kesalahan di dalam Islam, sebuah dosa di dalam Islam, yang mana beberapa dosa itu mesti diganti dengan kafaroh, diganti dengan denda. Dendanya itu salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya. Kemudian dia mempunyai hamba sahaya. Hamba sahayanya itu bukan orang Arab. Saya kurang tahu orang mana. Dia bukan orang Arab dan dia itu bisu. Dia itu bisu. Dia mengetahui bagaimana dan memerdekakan hamba sahaya, mesti memerdekakan hamba sahaya muslim, tidak bisa memerdekakan hamba sahaya tidak muslim. Kalau untuk kafaroh, sahabat ini mau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbuat dosa, aku nak kafaroh, apakah boleh hamba sahaya perempuan ini aku jadikan kafaroh untuk dosaku? Aku tahu kalau dia itu orang Arab, hamba sahaya, saya mengetahui bagaimana cara dia menentukan dia muslim atau tidak, yaitu dengan cara syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya dia muslim. Nah, sekarang ini ada perempuan, dia itu bukan orang Arab, bisu pula.
Saya tidak tahu apakah dia itu muslim atau tidak. Oleh Rasulullah diinterview, dia itu bisu. Tuhanmu di mana? Tuhanmu yang mana? Apakah Tuhanmu yang ada di Ka'bah itu? Karena pada saat itu Ka'bah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Di dalam Ka'bah masih banyak berhala pada saat itu. Nabi tanya, apakah Tuhanmu itu yang di sekeliling Ka'bah itu? Dia mengatakan macam itu. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan ini mukminah karena dia mengatakan Tuhannya bukan yang ada di sekeliling Ka'bah. Semacam itu saja. Masalah hadisul jariyah itu semacam itu. Bukan Rasul melegitimasi bahwasanya Allah itu berada di atas. Tidak ada semacam itu. Karena kita sebagai madhab ahli sunnah, sebagai akidah ahli sunnah, meyakini Allah tidak berada di atas. Allah tidak berarah. Dan Allah tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai waktu. Lah itu ya Habib, Allah itu di atas arash. Allah itu duduk di atas arash. Berkali-kali saya jelaskan di banyak kelas saya, arash bukan singgasana Allah. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu salafi atau apa, selalu meyakini bahwasannya arash adalah singgasana Allah. Itu akidah yang tidak benar, itu salah. Apa maknanya kalau memang mereka itu meyakini Allah itu duduk dan duduk di singgasananya? Itu menandakan bahwasannya singgasana lebih besar daripada Allah. Singgasana itu bukan kursi. Singgasana itu adalah tempat raja untuk duduk. Itu namanya singgasana. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba googling singgasana raja. Kerajaan yang tidak besar saja. Selalu guru saya itu memisalkan dengan Raja Jordan. Raja Jordan ini bukan raja yang kerajaan besar semacam Saudi, tidak. Dia tidak terlampau besar. Itu saja. Singgasananya itu besar. Kenapa? Agar raja itu ketika duduk dia itu nyaman. Dia bukan kursi. Kursi adalah sesuatu yang kita gunakan untuk duduk. Biasanya diberikan kepada kita kalau hadir kondangan, hadir kenduri, kondangan, kita duduk ada kursinya. Kursi itu tepat dengan, dengan bokong kita. Dia tidak lebih besar, tidak lebih kecil, dia tepat. Itu namanya kursi. Kita duduk di kursi tidak terlalu nyaman. Tapi kalau duduk di singgasana, kita itu nyaman. Kenapa? Karena singgasana itu selese, enak, dan lebih besar daripada badan kita. Kalau memang Allah itu mempunyai singgasana, niscaya singgasananya Allah lebih besar daripada Allah. Lah kalau semacam itu tidak ada makna kita setiap hari 17 kali, 17 rakaat minimal untuk takbiratul ihram, kita itu mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak perlu semacam itu. Lebih baik kita mengatakan Al-Arsyul Akbar, arsy yang lebih besar. Kenapa? Karena memang realitinya, kalau Anda meyakini arsy itu adalah singgasana Allah, dia pasti lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerlukan arsy untuk duduk. Untuk untuk duduk. Karena Allah duduk di mana? Duduk di atas arsy. Orang yang meyakini bahwasanya Allah itu di atas, maknanya Allah memerlukan sesuatu di bawahnya agar dia berada di atas. Orang yang mengatakan Allah itu duduk, maknanya Allah memerlukan arsy untuk duduk di atasnya. Dan itu semuanya bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya qiyamuhu binafsihi, yang maknanya Allah tak perlu kepada apapun. Allah tak perlu kepada tempat. Allah tak perlu kepada arah. Allah tak perlu kepada makhluk-makhluknya. Kita perlu kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Dibilang, kamu perlu kepada Allah. Dulu kamu tidak ada. Untuk kamu ada, kamu perlu kepada Allah. Sekarang kamu ada, dan untuk terus ada, untuk maintenance, untuk sustain, Anda itu perlu Allah. Karena itu kan ahli sunnah mengatakan, ahli sunnah berpendapat bahwasanya rezeki adalah supply, nikmat daripada Allah. Kita sekarang selalu diberi rezeki oleh Allah. Detak jantung kita adalah rezeki. Hembusan nafas kita adalah rezeki. Darah kita terus mengalir, itu adalah rezeki daripada Allah. Itu namanya nikmatul imdad.
yang terus kita itu disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk terus hidup, kita perlu suplai nikmat daripada Allah. Itulah makna fakir, yang maknanya dia itu adalah sifat musyabahah, yang maknanya sekarang perlu, nanti pun kita juga akan perlu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada kita sama sekali. Dulu tidak perlu, sekarang tidak perlu, dan nanti tidak akan perlu. Tapi kalau kita mengatakan Allah berada di satu arah, di arah atas, di arah kanan, di arah kiri, di arah bawah, Allah duduk di atas arsy, akan menjadikan Allah itu perlu kepada salah satu makhluknya. Kalau Tuhan itu perlu, mungkin kita perlu menanyai, benarkah kamu Tuhan? Kok kamu perlu kepada makhlukmu? Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahasanya Allah tak perlu kepada siapapun, dan Allah menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah perlu kepada alam semesta, murni karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Inilah makna apa namanya? Qiyamuhu binafsihi, yang maknanya Allah tidak perlu tempat, Allah tidak perlu ruang kosong untuk ada, dan Allah juga tidak perlu pencipta untuk menciptakannya. Tidak perlu. Kalau Allah perlu pencipta, ya penciptanya itu nanti siapa? Lebih baik kita menyembah penciptanya Allah daripada Allah itu sendiri. Lah penciptanya, dia menciptakan ada. Terus nanti itu tidak akan ada batasnya. Itu namanya rantai yang tak terbatas, dan itu mustahil ada. Sebab itulah semua alam semesta ini yang tercipta itu nanti akan berakhir kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah lah yang qadim bakin, tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir, keluar daripada zona waktu, tidak mempunyai tempat, dan tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Hal ini mesti diingat, karena saya kira dua sifat ini, tidak serupa dengan makhluknya dan tidak mempunyai tempat, sering menjadi polemik sampai ada yang saya tengok itu ada salah seorang ustadz mengatakan, kalau Allah tidak mempunyai bentuk, Allah tidak mempunyai tempat, kita itu menyembah ketidakadaan. Salah semacam itu, tidak ada semacam itu. Kita selalu melihat sesuatu yang mempunyai tempat. Kita melihat rumah punya tempat, ada lahannya. Kita melihat bumi ada tempatnya. Setiap benda yang kita lihat ada tempatnya. Dan menganalogikan Allah yang tidak pernah kita lihat dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, di dalam hakikatnya kesalahan. Itulah susahnya mempelajari ilmu akidah. Kita tidak boleh terbawa dengan apa yang kita lihat, kemudian kita mengkiaskan dengan apa yang tidak kita lihat sama dengan apa yang kita lihat. Nanti mungkin ada yang bertanya kepada saya, loh Habib, kita hidup, Allah juga hidup. Kita mempunyai ilmu, Allah juga mempunyai ilmu. Kita menginginkan, Allah juga menginginkan. Kan maknanya ada kesamaan, Habib, antara kita dan Allah. Kesamaan dalam segi lafaz saja. Maknanya sifat ilmu kita dan sifat ilmu Allah sama di dalam lafadznya saja, hakikatnya berbeda. Dan ini yang tidak diperbolehkan oleh ahli sunnah, ada persamaan hakikat antara kita dan Allah. Adapun persamaan nama, persamaan lafadz, tidak ada masalah. Sampai ulama-ulama itu mengatakan, la musyahata fil istilah. Tidak ada gaduh di dalam istilah, tidak ada masalah. Istilah yang sama antara kita dan Allah tidak ada masalah. Hakikat yang sama bermasalah. Selain daripada ahli sunnah meyakini hakikat makhluk dan Allah sama, walaupun tidak total. Ahli sunnah mengatakan tidak ada persamaan secara total, tidak ada sama sekali, tidak ada 1% pun persamaan antara kita dan pencipta kita. Kita adalah hamba Allah, Allah adalah pencipta kita. Kita ada, Allah ada, tapi hakikat wujud kita berbeda dengan hakikat wujud Allah. Hati-hati. Saya tengok akhir-akhir ini ada kelompok lain juga selain kelompok Wahabi itu. Saya tengok banyak di Facebook, banyak di YouTube itu mengatakan kita adalah manifestasi Allah. Itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Manifestasi maknanya penampakan, tajalliyat. Bukan semacam itu bukan akidah, itu bukan cara bagaimana mazhab ahli sunnah menjelaskan hakikat makhluk. Makhluk
entitas yang ada diciptakan oleh Allah sebagai hambanya. Allah ada, makhluk juga ada, tapi hakikat keberadaan Allah, hakikat adanya Allah dan adanya makhluk berbeda. Persamaan antara Allah ada dan makhluk ada hanya persamaan di dalam lafadz ada, sama di dalam lafadz mempunyai hakikat yang berbeda. Wallahu a'lam. Habib salam